Sedikit ada angin segar untuk kebutuhan listrik di desa pelosok ini. Warga berhasil memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit listrik. Rumah dapat teraliri listrik dengan menggunakan turbin. Mesin inilah yang menerangi pemukiman warga di kala gelap. Meski hanya beroperasi 12 jam, mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi saja. Tidak hanya untuk penerangan, aliran listrik juga membantu proses penyaluran air ke rumah-rumah. Mekanisme kerja turbin yang mengubah energi gerakan air menjadi listrik dirasakan oleh semua masyarakat Rampi. Dari segi efisiensi harga, turbin juga dianggap mudah untuk mengoperasikannya. Yang penting, mesin ini tidak mencemari lingkungan di sekelilingnya. Namun tidak selamanya turbin terus berjalan. Saat musim hujan, turbin sering mati karena timbunan pasir dari hulu. Otomatis listrik di pemukiman sering sekali padam. Pengisian air bersih ke rumah-rumah pun terhenti. Kalau sudah begini, para kepala keluarga langsung bergotong royong membersihkan dan memperbaiki turbin, mengangkut timbunan pasir dan membuang rumput liar yang mengganggu laju air. Karena besar harapan mereka agar desa tak lagi gelap gulita. Siapa yang menyangka jika di bawah tanah dan serpihan pasir ini terkandung sumber daya alam yang luar biasa. Di dalam perut bumi pelosok Rampi inilah kandungan emas kerap ditemukan. Lokasi penambangan logam mulia menjadi sumber rejeki bagi masyarakat desa Dodolo yang letaknya di pinggir Sungai Mobu. Jika sudah musimnya mendulang, sungai berubah mendadak seperti pasar. Karena hampir seluruh warga Dodolo terlibat sebagai penambang emas. Secara kolektif diperkirakan mereka sanggup menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Tidak hanya orang dewasa, marak dijumpai juga penambang anak-anak yang mencari emas sambil sesekali bermain air di pinggir sungai. Biasanya sungai akan ramai diserbu pendulang saat musim kemarau panjang. Karena pada saat itulah aktivitas di kebun dihentikan. Pendulangan pada musim panas juga lebih mudah karena debit air sungai lebih kecil dibandingkan saat musim hujan. Pencarian emas dilakukan hanya bermodalkan pengalaman. Penambang hanya mengikuti insting mereka, mengambil pasir yang dirasakan ada kandungan logam mulianya. Seperti yang biasanya dilakukan oleh Lince. Sejak usianya 10 tahun, ia mulai mencari emas. Ibu, kalau ini kegiatannya emas ini utama atau sampingan, Bu? Kalau untuk kami masyarakat Desa Dodolo memang ini pencaharian paling utama. Karena kami punya anak bisa sekolah dari mana? Karena emas diulang, baru dijual untuk biaya anak-anak. Terus kalau misalnya udah dapat emasnya kayak tadi Ibu dapat, terus dibawa kemana sama Ibu? Kalau tidak ada penjual datang di Rampi, ya kita yang bawa ke kota. Prosesnya sama persis seperti pendulang mineral kebanyakan. Disinilah emas dan pasir akan terpisah. Para pencari emas pun tidak peduli kulit berkeriput saking lamanya berada di air. Namun, hanya pendulang yang sudah hafal betul yang sanggup melihat kilauan emas di antara tumpukan material lainnya. Pelan-pelan saya mulai mengikuti pola pendulang. Menyortir bebatuan berukuran besar, sesekali diberi air, lalu diputar. Hanya dengan proses inilah batu berharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah mudah ditemukan. Tanpa diproses lebih lanjut, warga Dodolo langsung menjual butiran emas dalam keadaan yang utuh. Seringnya mereka tidak perlu membayar ongkos transportasi ke Palopo untuk menjualnya. Karena banyak pembeli emas yang sengaja datang ke Rampi untuk membeli. Dengan konsekuensi, harga emas lebih rendah dibandingkan harga toko yang mengikuti pasaran. Tidak selalu dihargai mahal. Jika sudah mendesak, warga biasa menjual emas dengan harga yang sangat murah. Bahkan merosot hingga 75%.